Banyak yang bilang bisnis itu harus modal gede, tapi aku berani buktiin kalau modal 50.000 itu lebih dari cukup buat mulai. Asalkan kamu stop punya mentalitas konsumen yang malas. Di bagian ini, aku bakal bongkar kenapa mindset uang kecil nggak bisa jadi apa-apa adalah jebakan yang bikin kamu miskin terus. Aku mau nantang kamu buat ngeliat selembar 50.000 bukan sebagai harga satu cup kopi kekinian, tapi sebagai bensin buat mesin uang masa depan kamu. Kenapa sih kita sering banget ngeremehin uang 50.000? Coba deh kamu ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu ngeluarin uang 50.000 buat hal yang bener-bener nggak penting? Mungkin buat bayar parkir yang nggak jelas, buat jajan boba yang cuma manis di lidah 5 menit, atau buat biaya admin transfer bank yang sebenarnya bisa kamu hindarin. Di mata kebanyakan orang, 50.000 itu dianggap uang receh yang nggak ada harganya. Tapi di mata seorang entrepreneur sejati, 50.000 itu adalah seed capital atau modal benih yang punya potensi ledakan luar biasa. Masalah utamanya bukan di nominalnya, tapi di the trap atau jebakan mentalitas yang aku sebut sebagai capital paralysis atau kelumpuhan modal. Di bagian ini, aku bakal bongkar kenapa mindset uang kecil nggak bisa jadi apa-apa adalah jebakan yang bikin kamu miskin terus. Aku mau nantang kamu buat ngeliat selembar 50.000 bukan sebagai harga satu cup kopi kekinian, tapi sebagai bensin buat mesin uang masa depan kamu. Akhirnya apa? Kamu gak pernah mulai sama sekali. Kamu terjebak dalam siklus menunggu yang gak ada ujungnya. Sementara uang 50.000 yang kamu punya tiap hari malah habis menguap gitu aja buat konsumsi. Mari, kita bedah pakai angka supaya kamu makin paham. Kalau kamu punya 50.000 dan kamu beliin satu cup kopi premium di mall, nilai uang itu jadi 0 dalam waktu kurang dari 1 jam. Aset kamu habis, yang sisa cuma sampah plastiknya. Tapi, kalau 50.000 itu kamu pakai dengan otak bisnis, skenarionya bakal beda total. Contoh konkret nih, dengan 50.000, kamu bisa beli langganan aplikasi desain atau beli template aset digital yang bisa kamu pakai buat buka jasa kelola konten media sosial untuk UMKM di sekitar rumah kamu. Atau sesederhana kamu beli bahan baku mentah, misalnya singkong 5-10 kg, lalu kamu olah jadi keripik dengan resep unik. Dari modal 50.000 itu, kamu bisa menghasilkan omset 100.000 sampai 150.000. Itu artinya, kamu dapat return on investment atau ROI sebesar 100% sampai 200%. Di instrumen investasi mana lagi, kamu bisa dapat return segede itu dalam waktu singkat kalau bukan di bisnis kecil-kecilan. Jebakan kedua yang bikin orang susah maju adalah consumer ego. Kita ini sering banget lebih gengsi kelihatan miskin karena nggak beli barang branded atau nggak nongkrong di tempat hits, daripada benar-benar takut jadi miskin karena nggak punya aset. Serius, kita ngerasa 50.000 itu nggak cukup buat bisnis karena kita selalu membandingkan diri sama startup yang dapat suntikan dana miliaran. Padahal rahasia orang-orang sukses yang aku temuin adalah mereka jago banget memeras nilai dari uang sekecil apapun yang mereka pegang. Aku mau kamu sadar satu hal penting. Bisnis itu bukan soal seberapa besar modal yang kamu setor ke bank di awal, tapi seberapa besar kreativitas yang bisa kamu putar dari modal yang ada di tangan kamu sekarang. Kalau kamu nggak bisa ngelola uang 50.000 jadi 100.000, jangan pernah mimpi kamu bakal bisa ngelola uang 50 juta jadi 100 juta. Mentalitasnya bakal tetap sama, boros, bingung, dan nggak terarah. Jadi, sebelum kita masuk ke langkah teknis gimana cara muter uangnya, aku mau tanya dulu ke kamu. Kamu masih mau tetap nganggap 50.000 itu cuma jatah jajan harian, atau kamu sudah siap buat jadiin itu sebagai batu loncatan pertama kamu menuju kebebasan finansial? Nah, buat kamu yang benar-benar mau serius belajar gimana caranya membangun aset dari nol dan butuh arahan strategi yang realistis tanpa harus nunggu kaya dulu, pastikan kamu klik tombol subscribe di channel Arah Bisnis sekarang juga. Aku bakal bagikan banyak ilmu tentang kemandirian finansial yang gak bakal kamu dapetin di sekolah formal. Mari kita lanjut ke bagian yang lebih seru. Sekarang, kita masuk ke inti dari strategi ini. Aku mau kita bedah satu konsep yang sering banget dilupakan banyak orang, yaitu seed capital management atau pengelolaan modal benih. Kamu mungkin mikir, apa sih yang bisa dilakukan sama uang 50.000? Buat makan siang sekali di mall juga kurang?
Dan kamu benar kalau kamu memposisikan diri sebagai konsumen. Di tangan konsumen, uang 50.000 itu punya masa hidup yang sangat pendek. Begitu kamu bayar buat kopi kekinian atau paket makanan cepat saji, nilai uang itu langsung jadi nol dalam 15 menit. Habis, tidak bersisa, dan tidak akan kembali. Tapi di tangan seorang entrepreneur, uang 50.000 ini bukan sekedar alat bayar, melainkan leverage atau daya ungkit. Aku mau kamu bayangkan uang 50.000 ini sebagai biji pohon jati. Kalau kamu makan bijinya, ya selesai. Tapi kalau kamu tanam, kamu rawat, dia bisa tumbuh jadi aset yang harganya jutaan. Masalahnya, banyak orang nggak tahu cara menanam uang receh ini di dunia digital. Mari kita hitung-hitungan secara matematis dan realistis. Misalkan, kamu punya uang Rp50.000. Daripada dipakai buat jajan, coba alokasikan untuk digital research and sampling. Di era sekarang, kita nggak butuh ruko fisik yang sewanya puluhan juta per tahun. Kita cuma butuh akses ke traffic. Skenario pertama, modal riset produk trending. Kamu pakai 50.000 itu buat beli kuota internet ekstra atau akses ke tools riset sederhana. Kamu habiskan waktu 5 jam buat riset di TikTok Creative Center atau Shopee Top Ads. Kamu cari produk apa yang lagi booming tapi belum banyak yang bikin konten kreatifnya. Di sini, 50.000 kamu berubah jadi informasi. Dan di dunia bisnis, informasi adalah uang. Dengan tahu apa yang mau dibeli pasar, resiko kegagalan kamu berkurang 80%. Skenario kedua, The Power of Sample Content atau UGC. Ini yang paling menarik. Kamu punya 50.000. Kamu pergi ke marketplace, cari produk yang harganya di bawah 50.000 tapi punya potensi viral. Misalnya botol minum motivasi atau aksesori gadget. Kamu beli satu unit seharga Rp35.000, sisa 15.000 kamu pakai buat beli properti foto sederhana. Kamu bukan beli produk itu buat dipakai sendiri, tapi buat dijadikan aset konten. Kamu buat 10 video review yang estetik dari satu produk itu. Kamu upload ke TikTok, Reels, dan Shopee Video dengan menyematkan link affiliate. Sekarang perhatikan hitungannya. Kalau dari 10 video itu total penontonnya mencapai 5.000 orang, angka yang sangat kecil ya, dan hanya 1% saja yang beli, berarti ada 50 penjualan. Misalkan, komisi per produk adalah Rp2.500, maka 50 penjualan dikali Rp2.500 sama dengan Rp125.000. Sekarang, lihat hitungannya. Dari modal awal 50.000, kamu sekarang pegang 125.000. Itu artinya kamu sudah menghasilkan ROI sebesar 150% secara bersih dan kamu masih punya produk sampelnya. Ini yang aku maksud dengan mengubah uang jajan jadi mesin uang. Kamu lihat polanya? Kita nggak butuh stok barang ribuan unit, kita cuma butuh leverage digital. Kenapa ROI-nya bisa gila-gilaan? Karena di dunia digital, satu video yang kamu buat dengan modal 50.000 tadi bisa ditonton berulang kali selama bertahun-tahun tanpa kamu perlu keluar uang lagi. Itu adalah compound effect. Uang 50.000 tadi sudah bekerja buat kamu saat kamu tidur. Inilah bedanya orang yang cuma bisa ngeluh nggak ada modal dengan orang yang punya mentalitas arah bisnis. Modal itu bukan soal angka di rekening, tapi soal seberapa kreatif kamu memutar nilai yang ada. Aku mau tanya sama kamu, selama ini uang 50.000 kamu habis buat apa? Kalau kamu mulai sadar bahwa ada potensi besar di balik uang receh kamu, ini saatnya buat berubah. Jangan sampai kamu lewatkan strategi berikutnya, karena aku bakal jelasin gimana caranya skala kecil ini bisa jadi bisnis yang berkelanjutan. Buat kamu yang mau terus dapat strategi finansial yang realistis kayak gini, pastikan kamu subscribe sekarang juga ke channel Arah Bisnis. Karena kebebasan finansial kamu dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang cerdas hari ini. Yuk, kita lanjut ke bagian gimana cara eksekusinya tanpa harus pusing mikirin teknis yang ribet. Nah, sekarang ayo kita masuk ke inti sarinya. Aku mau kamu dengerin ini baik-baik, karena ini adalah peta jalan yang bakal mengubah 50.000 kamu dari sekedar uang jajan jadi fondasi kerajaan bisnis. Aku bagi strategi ini jadi 4 langkah praktis yang bisa kamu mulai detik ini juga. Langkah pertama, pisahkan bisnis fund secara sakral. Aku tahu, 50.000 itu kelihatannya kecil, mungkin cuma seharga kopi kekinian atau sekali makan siang.
Tapi disinilah jebakan mentalnya. Masalah terbesar pengusaha pemula bukan kurang modal, tapi kecampurnya uang pribadi sama uang bisnis. Aku minta kamu buat satu kantong khusus, bisa pakai rekening bank digital yang gratis biaya admin, atau sesederhana dompet digital terpisah kayak GoPay, OVO, atau Cbank. Namai akun itu aset bisnis. Begitu kamu pindahin 50.000 itu ke sana, status uang itu berubah. Itu bukan lagi uang buat jajan cilok, itu adalah karyawan kamu yang harus bekerja keras buat cari uang tambahan. Secara psikologis, saat kamu memisahkan uang ini, kamu sedang melatih otak kamu untuk berpikir sebagai seorang CEO, bukan konsumen. Kamu mulai menghargai setiap rupiah sebagai unit modal. Ingat, kalau kamu nggak bisa kelola 50.000, kamu nggak akan pernah bisa kelola 500 juta. Langkah kedua, strategi pemilihan produk high velocity. Dengan 50.000, kita nggak mungkin stok barang di gudang. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Aku sarankan kamu lari ke produk digital atau sistem affiliate. Kamu bisa pakai 50.000 itu buat beli satu sampel barang yang lagi viral di TikTok atau Shopee yang harganya di bawah 50.000, tapi punya potensi komisi tinggi. Kenapa harus beli sampel? Karena di dunia konten, kejujuran adalah mata uang. Kamu butuh barangnya di tangan supaya kamu bisa bikin review yang benar-benar kena ke audiens. Kuncinya adalah pilih produk yang solutif. Jangan jualan apa yang kamu suka, tapi jualan apa yang orang butuhkan saat ini. Cari produk yang problem solver, harganya terjangkau, dan visualnya menarik buat dibikin konten. Kenapa harus 3? Karena ini adalah permainan statistik. Dari 90 video yang kamu upload dalam sebulan, mungkin 80 diantaranya cuma dapat ratusan views. Tapi, pasti ada 1 atau 2 video yang meledak dan FYP. Disitulah mesin uang kamu mulai bekerja secara otomatis. Jangan terlalu pusing sama editing yang ribet. Fokus pada storytelling. Di fase ini, disiplin kamu adalah modal yang jauh lebih mahal dari uang 50.000 tadi. Kalau kamu berhenti di hari kelima karena sepi views, ya sudah, mimpimu jadi pengusaha juga berhenti di situ. Langkah keempat, aturan reinvestasi 100%, the 10x rule. Nah, ini bagian yang paling sering bikin orang gagal. Misalkan dari video-video tadi, bulan pertama kamu dapat komisi atau profit bersih sebesar 100.000. Apa yang biasanya orang lakukan? Wah, untung nih, ayo kita rayain, beli seblak. Jangan. Aku tegaskan, di tahap awal ini setiap rupiah profit yang masuk itu sifatnya haram buat dipakai jajan. Kamu harus putar balik 100% keuntungan itu ke bisnis. Kalau awalnya modalmu 50.000, sekarang modalmu jadi 150.000. Gunakan itu buat beli 3 sampel produk baru. Targetnya jelas, jangan sentuh uang itu sampai modalmu berkembang minimal 10 kali lipat atau jadi 500.000 pertama. Inilah cara orang kaya membangun aset. Mereka nggak makan benihnya, mereka tanam lagi sampai jadi pohon yang buahnya bisa dimakan seumur hidup. Ini bukan tentang seberapa cepat kamu kaya, tapi seberapa kuat kamu menahan diri buat nggak konsumtif di saat bisnismu baru mau tumbuh. Kalau kamu konsisten jalanin 4 langkah ini, 50.000 itu bukan cuma jadi aset, tapi jadi mentor terbaik yang ngajarin kamu cara berbisnis yang benar. Aku mau tanya, dari 4 langkah tadi, mana yang menurut kamu paling menantang buat dilakuin? Coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Dan buat kamu yang benar-benar serius pengen bangun kebebasan finansial dari nol, jangan lupa subscribe ke Arah Bisnis. Karena di sini, aku bakal terus temenin perjalanan kamu sampai jadi pengusaha yang tangguh. Sekarang, aku mau ajak kamu buat benar-benar berhitung. Karena bisnis bukan cuma soal jualan, tapi soal matematika yang masuk akal. Kita bakal simulasiin gimana uang 50.000 kamu tadi bertransformasi jadi aset dalam waktu 30 hari. Mari kita pakai skenario paling realistis buat pemula, affiliate marketing atau reseller tanpa stok. Di minggu pertama, tugas kamu cuma satu, konsistensi konten. Modal 50.000 tadi mungkin kamu pakai buat beli satu sampel barang yang lagi tren atau buat kuota internet buat riset produk yang hot. Kamu mulai posting di TikTok atau Reels. Awalnya mungkin penontonnya cuma puluhan atau ratusan, tapi itu bukan masalah. Yang kita cari adalah efek bola salju. Masuk ke minggu kedua atau ketiga, anggaplah ada satu video kamu yang masuk FYP atau algoritma mulai berpihak ke kamu. Nggak usah muluk-muluk harus jutaan penonton. Katakanlah video itu ditonton 5.000 orang dan ada 10 orang saja yang tertarik beli produk yang kamu rekomendasikan. Kalau satu barang memberikan kamu komisi atau profit bersih Rp5.000, berarti dari 10 orang itu kamu sudah dapat Rp50.000.
Lihat apa yang terjadi di sini. Kamu sudah balik modal. Uang 50.000 awal kamu masih ada. Dan sekarang kamu punya tambahan 50.000 lagi sebagai profit. Total kamu punya 100.000 di tangan. Di fase inilah, banyak orang gagal karena mereka langsung pakai 50.000 profitnya buat beli kopi kekinian. Tapi kamu beda. Aku mau ajak kamu buat terapin yang namanya snowball effect. Uang 100.000 di tangan itu jangan kamu simpan di bawah bantal. Kamu gulung lagi. Dengan 100.000, kamu bisa tingkatkan kualitas mesin uang kamu. Kamu bisa beli mikrofon clip-on murah seharga 30 ribuan, biar suara di konten kamu lebih jernih. Dan sisa 70 ribunya, kamu pakai buat beli 2 sampel produk baru untuk diulas. Kenapa ini penting? Karena saat kualitas konten kamu naik, algoritma bakal kasih kamu jangkauan yang lebih luas lagi. Kalau tadinya cuma 10 pembeli, di bulan kedua sangat mungkin kamu dapat 50-100 pembeli. Coba hitung barang aku. 100 pembeli dikali 5.000 komisi, itu sudah Rp500.000. Dari modal 50.000 yang awalnya cuma uang jajan sehari, dalam hitungan bulan sudah berkembang 10 kali lipat. Ini bukan sihir, ini adalah kekuatan reinvestment. Kamu terus gulung profit itu, nanti dari 500.000, kamu beli lighting yang lebih oke, atau mulai coba stok barang sendiri buat ambil margin lebih gede, katakanlah 15.000 per barang. Kalau kamu bisa konsisten di titik ini, aset yang tadinya cuma senilai 50.000, nilainya sudah berubah jadi jutaan rupiah dalam bentuk stok barang, alat produksi konten, dan yang paling mahal, database penonton dan kepercayaan. Ini adalah pembuktian kalau modal kecil itu bukan penghalang. Penghalang sebenarnya adalah ketika kamu nggak tahu cara memutar uang itu jadi lebih besar. Serius, 50.000 itu ibarat bibit. Kalau kamu makan bibitnya sekarang, kamu kenang sebentar, tapi besok lapar lagi. Tapi kalau kamu tanam, kamu rawat, dan kamu kembangkan, bibit itu bakal jadi pohon yang buahnya bisa kamu petik terus-terusan. Aku pengen kamu mulai percaya kalau kamu juga bisa bangun ini dari nol. Kalau kamu merasa simulasi ini masuk akal dan pengen belajar lebih dalam gimana cara optimasi bisnis modal kecil lainnya, pastikan kamu subscribe ke Arah Bisnis sekarang. Aku bakal terus bagiin strategi nyata supaya kamu bisa segera mencapai kebebasan finansial yang kamu impikan. Aku mau kamu benar-benar sadar sekarang bahwa hambatan terbesar yang selama ini menahan kamu itu sebenarnya nggak ada di dompet yang tipis atau saldo ATM yang angkanya masih 1 digit. Hambatan aslinya ada di rasa malas, rasa gengsi, dan ketakutan kamu untuk memulai sesuatu yang terlihat kecil. Di dunia entrepreneurship, bisnis itu bukan cuma soal seberapa besar modal yang kamu punya di awal, tapi seberapa pintar dan lincah kamu memanfaatkan apa yang sudah ada di genggaman kamu saat ini. Kenapa banyak orang gagal bahkan sebelum memulai? Karena mereka terjebak dalam analysis paralysis, terlalu banyak mikir tapi nol eksekusi. Mereka merasa 50.000 itu nggak ada artinya. Padahal, kalau kita bedah secara analitis, 50.000 itu adalah instrumen riset yang paling murah. Dengan 50.000, kamu bisa beli bahan baku untuk 10 porsi snack. Kamu bisa beli kuota untuk riset supplier dropship, atau kamu bisa pakai untuk promosi ads sederhana yang menjangkau ribuan orang. Serius, kalau kamu gagal, kamu cuma rugi seharga 1 cup kopi kekinian. Tapi kalau kamu berhasil, ROI atau Return on Investment kamu bisa mencapai 200%, 500%, bahkan tak terhingga karena kamu baru saja menemukan formula mesin uang kamu sendiri. Serius, aku pengen kamu ubah mindset kamu sekarang. Berhenti melihat 50.000 sebagai uang jajan yang habis dalam sekejap. Mulailah melihatnya sebagai bibit produktif. Bisnis itu adalah tentang akumulasi. Hari ini kamu putar 50.000 jadi 75.000. Besok 75.000 jadi 120.000. Dalam beberapa bulan, efek bola salju inilah yang akan membawa kamu ke tangga finansial yang lebih tinggi. Ini bukan sulap, ini matematika bisnis yang logis. Aku tantang kamu untuk mulai hari ini juga dengan 50.000 pertama kamu. Jangan cuma diem dan nonton video ini sampai habis, tapi langsung buktiin ke diri kamu sendiri kalau kamu punya kapasitas untuk jadi hustle king atau financial queen selanjutnya. Jangan kasih ruang buat alasan lagi. Ingat, orang sukses itu spesialis mencari jalan, sedangkan orang gagal itu spesialis mencari alasan. Sekarang, aku pengen tahu seberapa serius kamu. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kamu pegang uang 50.000 sekarang juga, ide bisnis spesifik apa yang bakal langsung kamu eksekusi? Aku bakal pantau kolom komentar dan kita diskusi bareng di sana.
Kalau kamu merasa konten seperti ini ngebuka mata kamu tentang peluang bisnis di sekitar kita, pastikan kamu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di arah bisnis. Di sini aku bakal terus temenin perjalanan kamu dengan strategi entrepreneurship yang nyata, blak-blakan, dan tanpa basa-basi supaya kamu bisa segera mencapai kebebasan finansial yang kamu impikan. Aku tunggu cerita sukses kamu dari modal 50.000 ini. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.